Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, Bapak tidak lupa mengingatkan kepada kalian untuk senantiasa mematuhi protokoler kesehatan 5M-nya ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu secara langsung di sekolah kita ya. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan darinya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anak sekalian, kelas 6 SDN Selipi 11, sebelum kita belajar, Bapak ingin mengulang materi pelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang pergantian siang dan malam yang dipengaruhi oleh rotasi bumi. Ya, rotasi bumi itu putaran bumi pada sumbunya memerlukan waktu 24 jam. Jadi pergantian siang dan malam itu bukan matahari yang bergerak, tapi bumi kita yang berputar pada sumbunya selama 1 hari atau 24 jam. Nah, hari ini kita akan belajar kaitannya dengan rotasi itu. Jadi selain rotasi pergantian siang dan malam, nah rotasi bumi juga mempengaruhi perbedaan waktu. Baik, sudah siapkan bukunya? Kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Anak-anakku sekalian, kita tinggal di planet bumi. Planet bumi mengalami siang dan malam. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di bumi. Apa penyebab dan pengaruh perbedaan waktu bagi kita ya? Ayo kita pelajari. Saat bangun pagi, Udin teringat akan mimpinya semalam. Ia bermimpi bertemu dengan teman-teman lama yang berada di daerah lain di Indonesia. Udin rindu ingin bertemu dengan mereka. Ia kemudian bertanya dalam hati, sedang melakukan apa mereka di sana sepagi ini? Yuk, mari kita amati teman-teman Udin di bawah ini. Batu Sangkar, Sumatera Barat, pukul 5 WIB, waktu Indonesia Barat ya. Sayup-sayup terdengar ayam berkokok. Buyung menggeliat malas untuk membuka matanya. Sejuk pagi masih terasa, akan tetapi Buyung harus segera bangun untuk menunaikan ibadah dan siap-siap ke sekolah. Di Batu Sangkar, waktu Indonesia Barat itu pukul 5, sedangkan di waktu Indonesia Tengah atau WITA itu sudah pukul 6. Beda waktunya sejam ya. Dia terletak di Mamuju ya, daerah Mamuju, Sulawesi Barat, pukul 6 WITA. Alang mengayuh sepedanya menuju sekolah. Cukup 20 menit mengayuh, ia sudah tiba di sekolah. Masih ada waktu 10 menit sebelum bel masuk berbunyi. Alang selalu datang lebih awal agar ada waktu untuk bermain dengan teman-teman sebelum mulai belajar. Nah, di saat Buyung bersiap-siap sekolah, Alang sudah berada di sekolah. Kemudian apa yang dilakukan oleh teman kita yang ada di WIT ya? WIT itu adalah WIT itu adalah waktu Indonesia bagian timur. Itu ada di Jailolo, Maluku Utara ya. Pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Ferdi membaca sekilas soal kertasnya dengan tersenyum. Hari ini ulangan matematika pada jam pertama. Kemarin sore Ferdi sudah belajar dengan teman-temannya. Ia yakin soal yang diberikan Pak Semi dapat dikerjakan dengan mudah. Kalau kita perhatikan dari cerita-cerita tersebut, maka kita dapat membedakan, yaitu pada saat yang sama di waktu Indonesia Barat menunjukkan pukul 5, yaitu Buyung ya di Batu Sangkar. Di waktu Indonesia Tengah, WITA, si Alang ini sudah menunjukkan pukul 6. Kemudian si Ferdi di waktu Indonesia Timur atau WIT itu sudah menunjukkan pukul 7. Artinya apa? Negara Indonesia itu memiliki 3 waktu yang berbeda. Yang pertama adalah WIB atau waktu Indonesia Barat, kemudian WITA waktu Indonesia bagian tengah, kemudian WIT waktu Indonesia bagian timur. Di mana antara WIB dengan WITA ke tengah ya,
itu perbedaan waktunya adalah 1 jam. Kemudian WITA waktu Indonesia Tengah ke WIT waktu Indonesia Timur itu perbedaan waktunya juga 1 jam. Sehingga jika kita dalam di sekarang di Jakarta ya, kita tinggal di Jakarta, itu adalah WIB ya, waktu Indonesia bagian barat. Sekarang menunjukkan pukul 7, maka di WITA di Makassar itu sudah pukul 8. Kemudian di Papua atau WIT waktu Indonesia Timur itu sudah pukul 9. Seperti itu anak-anak, paham ya perbedaan waktu yang ada di Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, perbedaan waktu yang ada di Indonesia itu dipengaruhi oleh perputaran bumi atau rotasi. Oleh karena itu anak-anak, mari kita buka sama-sama buku tema 8 halaman 13. Ya, 13 dan 14. Mari kita baca bersama-sama judul tentang perputaran bumi dan akibatnya. Tapi sebelum kalian baca, tolong nanti kalian catat ya kata-kata kunci yang ada di setiap paragrafnya. Nanti akan kita kembangkan dari kata-kata kunci itu ada informasi penting apa dalam setiap paragraf, seperti itu ya. Jadi misal perputaran bumi dan akibatnya di paragraf pertama, bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk 1 kali putaran. Apa akibat perputaran tersebut? Untuk mengetahuinya, amati bola dunia atau peta dunia serta garis yang tampak di dalamnya. Tahukah kamu, garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut garis lintang, paralel, dan garis bujur meridian. Ya, maka kalian cari kata kunci dari paragraf 1 itu. Apa kata kuncinya? Nah, kalian catat kata kunci tersebut. Nanti ini ada kaitan dengan tugas yang akan Bapak berikan ya. Kemudian yang kedua, garis lintang. Nah, ini garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang dibedakan menjadi 2, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Garis lintang itu digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Nah, jadi kata kuncinya kalau yang di paragraf kedua apa? Ya, bisa garis lintang. Seperti itu ya. Paham ya anak-anakku sekalian ya. Nah, sekarang kita baca sama-sama ya. Kalian bisa pause videonya lalu kita baca sama-sama. Membaca dimulai. Membaca selesai. Sungguh luar biasa keagungan Tuhan. Bumi, langit, dan isinya adalah bukti nyata mahakarya Tuhan yang Maha Esa. Sudah selayaknya kita selalu mengucapkan syukur atas anugerah tersebut. Alam raya ciptaan Tuhan sungguh mengagumkan. Rasa kagum manusia terhadap ciptaan Tuhan dapat diungkapkan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui lagu. Ingatkah kamu tentang interval nada? Kamu telah mempelajari tentang interval nada di tema sebelumnya. Ayo kita ingat kembali materi tentang interval nada. Jarak antara dua nada atau jarak antara dua buah nada dikenal sebagai interval. Jika dua buah nada tersebut dimainkan secara bersama-sama, kita mengenalnya dengan istilah interval harmonis. Jika dua buah nada tersebut dimainkan satu nada kemudian disusul dengan nada yang lain secara berurutan, kita mengenalnya dengan istilah interval melodis. Pernahkah kalian mendengar lantunan lagu Ambilkan Bulan Bu? Ciptaan dari Bapak A.T. Mahmud. Nah, Bapak A.T. Mahmud ini banyak menciptakan lagu anak-anak yang syarat dengan makna. Mari kita amati lirik dan notasi lagu Ambilkan Bulan Bu di bawah ini. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan lagu Ambilkan Bulan Bu ya. Tugas hari ini akan Bapak share di Google Classroom. Baik anak-anak, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Ya, perbedaan waktu yang ada di Indonesia, yaitu Indonesia dibagi menjadi 3 bagian waktu. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Masing-masing perbedaan waktu itu adalah satu jam ya. WIB ke WIT atau ke WIT itu beda 1 jam.
kemudian ke wit ke wita bedanya 1 jam seperti itu ya, sehingga di Indonesia itu ya dibagi menjadi 3 bagian waktu. Kemudian kita juga tadi sudah belajar tentang kata kunci, dan nanti kalian tolong temukan informasi-informasi penting dari setiap paragraf tersebut yang sudah kita baca, yaitu tentang perputaran bumi dan akibatnya. Kemudian anak-anak, tadi juga kita sudah belajar tentang interval nada, yaitu tentang lagu Ambilkan Bulan Bu ciptaan Bapak A.T. Mahmud ya. Nanti ada tugas juga yang akan Bapak berikan di Google Classroom. Itu saja materi hari ini, semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.